Sekarang kita menjelaskan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Assalamualaikum teman-teman. Sebelum kalian lanjut video ini, jangan lupa lah kalian follow, like, komen, subscribe, dan jangan lupa kalian untuk mencet loncengnya biar nanti notifikasi video aku muncul di HP kalian. Oke? Nabi Ibrahim adalah putra Azar Tarih bin Tahur bin Sarus bin Rau bin Faliz bin Akbar bin Sailih bin Arfakashat bin Sa'am bin Nuh alaihissalam. Ia dilahirkan di sebuah tempat bernama Faddam Aram dalam kerajaan Babylon yang pada waktunya itu diperintahkan oleh seseorang raja bernama Namrud bin Kan'an. Kerajaan Babylon pada masa itu termasuk kerajaan yang makmur, rakyat hidup senang, sejahtera dalam keadaan serba cukup sandang maupun pandang, serta saranan-saranan yang menjadi keperluan pertumbuhan jasmani mereka. Akan tetapi tingkah hidup rohani mereka masih berada di tingkat jahiliyah. Mereka tidak mengenal Tuhan pencipta mereka yang telah memberikan karunia mereka dengan segala kenikmatan dan kebahagiaan duniawi. Persembahan mereka adalah patung-patung yang mereka pahat sendiri dari batu atau terbuat dari lumpur dan tanah. Raja mereka Namrud bin Kan'an menjalankan tumpuk pemerintahannya dengan tangan besi dan kekuasaan mutlak. Semua kehendaknya harus terlaksana dan segala perintahnya merupakan undang-undang yang tidak dapat dilanggar atau ditawar. Kekuasaan yang besar yang berada di tangannya itu dan kemewahan hidup yang kemewahan hidup yang ia nikmati lama-lama menjadi ia tidak puas dengan kedudukannya sebagai raja. Ia merasa dirinya patut disembah oleh rakyatnya sebagai Tuhan. Ia berpikir jika rakyatnya mau dan rela menyembah patung-patung yang terbina dari batu yang tidak dapat memberi manfaat dan mendatangkan kebahagiaan bagi mereka, mengapa bukan dialah yang disembah sebagai Tuhan? Dia yang dapat berbicara, dapat mendengar, dapat berpikir, dapat memimpin mereka, membawa kemakmuran bagi mereka dan melepaskan dari kesengsaraan dan kesusahan. Dia yang dapat mengubah orang miskin menjadi kaya dan orang-orang hina diangkat menjadi orang yang mulia. Di samping itu semua, ia adalah raja yang berkuasa dan memiliki negara yang besar dan luas. Di tengah-tengah masyarakat yang sedemikian buruknya lahir dan dibesarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dari seseorang ayah yang bekerja sebagai pemahat dan pedagang patung. Ia sebagai calon rasul dan pesuruh Allah yang akan membawa pelita kebenaran kepada kaumnya. Jauh-jauh telah diilhami akal sehat dan fikiran tajam serta kesadaran bahwa apa yang telah diperbuat oleh kaumnya termasuk ayahnya sendiri adalah perbuatan yang sesat yang menandakan kebodohan dan kecetakan fikiran, dan bahwa persembahan kaumnya kepada patung-patung itu adalah perbuatan mungkar yang harus dibantreras dan diperangi agar mereka kembali kepada persembahan yang benar, ialah persembahan kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan pencipta alam semesta ini. Semasa remajanya Nabi Ibrahim sering disuruh ayahnya keliling kota menjajakan patung-patung buatannya. Namun karena iman dan tauhid yang telah diilhamkan oleh Tuhan kepadanya, ia tidak bersemangat untuk mengejakan barang-barang itu. Bahkan secara mengejek, ia menawarkan patung-patung ayahnya kepada calon pembeli dengan kata-kata, "Siapakah yang akan membeli patung-patung yang tidak berguna ini?" Nabi Ibrahim ingin melihat bagaimana makhluk yang sudah mati dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim yang sudah berketetapan hati hendak memerangi syirik dan persembahan berhala yang berlaku dalam masyarakat kaumnya, ingin lebih dahulu mempertebalkan iman dan keyakinannya, menenteramkan hatinya serta membersihkannya dari keraguan-raguan yang mungkin sesekali mengganggu pikirannya, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperlihatkan kepadanya bagaimana ia menghidupkan kembali makhluk-makhluk yang sudah mati. Berserulah ia kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan makhluk-makhluk yang sudah mati." Allah menjawab seruannya dengan berfirman, "Tidakkah engkau beriman dan percaya kepada kekuasaanku?" Nabi Ibrahim menjawab, "Betul wahai Tuhanku, aku telah beriman dan percaya kepadamu dan kepada kekuasaanmu, namun aku ingin sekali melihat
itu dengan mata kepalaku sendiri, agar aku mendapat ketenteraman dan ketenangan dan hatiku, dan agar makin menjadi tebal dan kukuh keyakinanku kepadamu dan kepada kekuasaanmu. Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan permohonan Nabi Ibrahim, lalu diperintahkan ia menangkap 4 ekor burung. Lalu setelah memperhatikan dan meneliti bagaimana tubuh-tubuh burung itu, memotongnya menjadi berkeping-keping, mencampur baurkan kemudian tubuh burung yang sudah hancur luluh dan bercampur baur itu diletakkan di atas puncak setiap bukit dari 4 bukit yang letaknya berjauhan satu dari yang lain. Setelah dikerjakan apa yang telah disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, diperintahnya lah Nabi Ibrahim memanggil burung-burung yang sudah terkoyak-koyak tubuhnya dan terpisah jauh tiap-tiap bagian tubuh burung dari bagian yang lain. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan kuasanya, datanglah berterbangan 4 ekor burung itu dalam keadaan utuh bernyawa seperti sedia kala begitu mendengar seruan dan panggilan Nabi Ibrahim kepadanya. Lalu hinggaplah 4 burung yang hidup kembali itu di depannya. Dilihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa dan menghidupkan kembali makhluknya yang sudah mati, sebagaimana dia menciptakannya dari sesuatu yang tidak ada. Dan dengan demikian tercapailah apa yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim untuk mententeramkan hatinya dan menghilangkan kemungkinan ada keraguan di dalam iman dan keyakinannya bahwa kekuasaan dan kehendak Allah tidak ada sesuatu pun di langit atau di bumi yang dapat menghalangi atau menentangnya, dan hanya kata kun yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, maka terjadilah akan apa yang dikehendaki, fayakun. Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayah kandungnya Azar. Ayah Nabi Ibrahim tidak terkecuali sebagaimana kaumnya yang lain, bertaruh dengan menyembah berhala. Bahkan ia adalah pedagang dari patung-patung yang dibuat dan dipahatnya sendiri, dan daripadanya orang membeli patung-patung yang dijadikan persembahan. Nabi Ibrahim merasa bahwa kewajiban pertama yang harus dilakukan sebelum berdakwah kepada orang lain ialah menyadarkan ayah kandungnya dulu, orang yang terdekat kepadanya, bahwa kepercayaan dan persembahannya kepada berhala-berhala itu adalah perbuatan yang sesat dan bodoh. Beliau merasakan bahwa kebaktian kepada ayahnya mewajibkannya memberi pendengaran kepadanya agar melepaskan kepercayaannya yang sesat itu dan mengikutinya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Dengan sikap yang sopan dan adab yang patut ditunjukkan oleh seorang anak terhadap orang tuanya, dan dengan kata-kata yang halus dia datang kepada ayahnya menyampaikan bahwa ia diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul, dan bahwa ia telah diilhamkan dengan pengetahuannya dan ilmu yang tidak dimiliki oleh ayahnya. Ia bertanya kepada ayahnya dengan lemah lembut gerangan apakah yang mendorongnya untuk menyembah berhala seperti lain-lain kaum, padahal ia mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak berguna sedikit pun, tidak dapat mendatangkan keuntungan bagi penyembahnya atau mencegah kerugian atau musibah. Diterangkan pula kepada ayahnya bahwa penyembahan kepada berhala-berhala itu adalah semata-mata ajaran syaitan yang memang menjadi musuh kepada manusia sejak Adam diturunkan ke bumi lagi.